Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid darain. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu wal barakatu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فقال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Keluarga sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam ini, Rabu tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriyah, kita akan melanjutkan kembali pendalaman fikih ibadah kurban. Walaupun apa yang kita pelajari bersama di dua kesempatan ini, pekan yang lalu dan yang sekarang, pendulangan faidah demi faidah berkenaan dengan tema ini dibawakan secara ringkas. Insya Allah kita lanjutkan setelah murajaah barusan. Pembahasan yang berikutnya masih berkenaan dengan hewan kurban, yaitu pembahasan cacat-cacat yang wajib untuk dihindari. Maksudnya cacat-cacat pada hewan kurban yang wajib untuk dihindari. Bermakna apabila cacat berikut ini terdapat pada hewan yang akan dikurbankan,
dikurbankan, maka hukumnya sah atau tidak? Kurbannya sah atau tidak? Tidak sah. Makanya tadi aib-aib atau cacat-cacat ini wajib untuk dihindari. Baik. Cacat-cacat yang wajib untuk dihindari disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah. Bersumber dari sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu wa ardhahu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'atun, berapa? Ada 4. Ada 4 apa? Aib atau cacat. Ada 4 aib atau cacat yang ketika terdapat pada hewan-hewan yang akan dikurbankan, maka kurbannya tidak sah. Yaitu aib yang pertama, silakan ditulis, al-awra'u al-bayyinu awaruha. Hewan yang buta sebelah matanya, al-bayyinu awaruha, yang sangat jelas kebutaannya. Buta sebelah. Al-awra'u. Dan butanya itu sangat jelas. Kada sabatas matanya karena min plus silinder atau nang lainnya, kada.
benar-benar jelas kebutaannya. Al-aura itu picak sebelah. Buta sebelah. Apalagi lamun picaknya kaduduannya, maginannya itu wajib dihindari. Jika tetap dipaksakan untuk dikurbankan, maka kurbannya tidak sah. Mas Musafin pernah tidak melihat ada tuan guru melihat sapi berkacamata? Pernah? Pian penanya rancak leh. Kajam nek. Ternyata nambah kacamata lain sapinya tuan gurunya. Suah kadaja melihat tuan guru melihat sapi berkacamata. Kacamata itu dipakai oleh tuan guru, lain oleh sapi. Baik. Aib yang kedua. Wal maridatu al bayyinu maradduha. Hewan yang sakit dengan kondisi yang benar-benar sakit. Luka parah, misalnya kan? Atau mungkin penyakit-penyakit lainnya yang oleh ahlinya dinyatakan ini dianggap sakitnya parah hingga tidak maslahat jika ditetapkan sebagai hewan kurban. Bapak nyakit. Tapi lamun semata-mata sapinya hanya masuk angin, itu kada masuk pada pembahasan nang ini. Apalagi kambingnya sakit hati, itu kada apa-apa juga. Itu bukan sakit yang dimaksud. Sakit yang benar-benar berpengaruh terhadap diantaranya kualitas dagingnya. Bisa memudaratkan. Baik. Aib yang ketiga. Wal arja'u al-bayinu dhal'uha. Hewan yang pincang dengan kepincangan yang sangat jelas. Bujur-bujur pincang. Napa bahasa Banua kita pincang tuh? Khairi tingkah. Apalagi jika sampai patah batisnya. Nah, tolong diperhatikan di sini. Kewajiban berbuat ihsan terhadap hewan yang akan dikurbankan khususnya. Secara umum terhadap hewan nang hendak disumbali. Ini contoh. Menurunkan sapi-sapi yang akan dijadikan sebagai hewan-hewan kurban dari mobil truk, baknya tinggi, ya kalau harus dengan ihsan. Jangan sampai kakinya bermasalah.
Termasuk, maaf, para jamaah sekalian yang ingin membantu proses merebahkan sapi, belajarlah ilmunya untuk berbuat ihsan dalam proses merebahkannya. Jangan zalim. Jika sampai kakinya pincang, apalagi tulangnya patah, maka tidak sah hewan tersebut dijadikan sebagai hewan kurban. Sudah? Aib yang keempat. Hewan yang sangat kurus. Allati la tunqi. Saking kurusnya. Allati la tunqi. Hingga kada ba sungsum lagi, kada tapi badaging lagi. Tidak terlihat dagingnya sesuai harapan. Kurus banar. Di dalam redaksi hadis yang lain, hewan yang sangat tua. Nang kada besungsum lagi. Kurus banar. Kada tapi terlihat lagi dagingnya. Sampai-sampai ada istilah tanduknya 4 jar. Ternyata bahasa sindiran saking kurusnya mencungul tulang nang di belakang sini. Nah kayak tanduk juga diumpamakan. Itu tidak sah jika ditetapkan sebagai hewan kurban. Sudah? Nah, sekarang, selain cacat-cacat yang 4 ini, ada cacat-cacat yang jika dimiliki oleh hewan-hewan yang akan dikurbankan, maka hukumnya hewan kurban seperti itu makruh. Kira-kira contohnya seperti apa? Sah, ya, tapi makruh. Uyubun tukrahu fil udhiyati. Aib-aib yang dimakruhkan jika terdapat pada hewan yang akan ditetapkan sebagai hewan kurban. Silakan dicatat. Yang pertama, hewan yang telinganya terpotong. Sebagiannya atau seluruhnya. Yang telinganya terpotong. Sebagiannya, sebagian telinganya atau seluruhnya. Misalnya kambing, telinganya terpotong. Entah sebagiannya atau seluruhnya. Maka kambing ini tetap sah untuk dikurbankan. Dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi
makruh hukumnya. Sah. Iya. Sekarang, ada pertanyaan. Di kitab ini disebutkan, waqtalafu fi as-sakkai. Ini tulisannya. As-sakka'u. As-sakka. Maksudnya adalah hewan yang sejak lahir tidak memiliki telinga. Benar-benar tidak memiliki telinga semenjak lahir. Cacat ini bawaan lahir. As-sakka. Pertanyaannya, hewan yang memang semenjak lahir tidak memiliki telinga sama sekali, sah atau tidak untuk dikurbankan? Baik. Yang lain? Sah. Baik. Memang para ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, dan Al-Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan hewan yang tidak memiliki telinga semenjak lahir maka tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Beda dengan yang tadi, terpotong. Asalnya memiliki telinga, iya. Kalau ini memang semenjak lahir, kada berisi daun talinga. Maka Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, dan Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Baik. Yang kedua, kedua tanduk atau sebagian besar dari tanduknya pecah. Jadi maksudnya kedua tanduknya pecah atau hanya sebagian besarnya pecah. Sah untuk dikorbankan? Iya, tapi hukumnya makruh. Yang ketiga, cacat-cacat yang tidak berpengaruh. Kira-kira contohnya seperti apa?
yang tidak berpengaruh, cacat-cacat yang dimaksud di sini. Iya, apa contoh lain selain ompong? Misalnya ekornya terpotong, termasuk jika hewan tersebut dikebiri. Yang jelas tidak berpengaruh terhadap keabsahan suatu hewan ditetapkan sebagai hewan kurban. Nah, tolong pahami. Jadi kalau kita melihat beberapa poin tadi, maka jangan sampai kita tergesa-gesa langsung memvonis ini tidak sah. Jangan. Yang benar-benar tidak sah adalah hewan yang memiliki salah satu, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi keempat-empatnya dari aib yang telah dibahas sebelumnya. Tolong diingat insyaallah ya. Itu yang dinyatakan tidak sah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Kita masuki pembahasan berikutnya. Hal-hal yang dianjurkan terkait dengan hewan kurban. Pahami, maksud pembahasan ini adalah kita akan berbicara kriteria yang ideal terkait dengan hewan yang akan dikurbankan. Berkurban dengan hewan yang paling gemuk, al-asman, yang paling gemuk, dan yang paling sempurna, wal akmal. Nang paling ganal, nang paling lamak, dan yang paling sempurna. Masih ingat? Kurbannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Masih ingat? Beliau berkurban dengan 2 ekor kibas. Bikabasyaini, 2 ekor kibas. Amlahaini, yang keduanya berwarna sangat indah. Aqranaini, keduanya bertanduk. Jadi pilih, ini standar ideal yang sangat dianjurkan, berkurban dengan hewan yang paling gemuk dan paling sempurna. Biasanya harganya pun lebih mahal. Itu yang ideal. Ya kan? Akan tetapi sebelum kita lanjutkan, seandainya dengan dana yang terbatas, maka paling tidak kita berkurban dengan hewan-hewan yang terbebas dari aib-aib yang 4 tadi, umurnya sampai dari kalangan bahimatil an'am, hewan-hewan piaraan yang memang ditetapkan sebagai hewan-hewan kurban. Meskipun betina, sah. Nah, sekarang pembicaraan kita berbicara tentang standar ideal. Ya, insya Allah kita lanjutkan
setelah salat Isya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Keluarga sekalian, tadi fokus pembahasan kita pada hal-hal yang dianjurkan terkait dengan hewan kurban. Bermakna berbicara tentang kriteria ideal. Ya. Berkurban dengan hewan yang paling gemuk dan paling sempurna. Al-asman wal akmal. Biasanya harganya pun sangat mahal. Maka bagi para hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar memiliki kemampuan untuk itu, amalkan syariat ini. Jujurlah kepada Allah. Jika memang mampu, berkorbanlah dengan menyembelih hewan kurban yang paling berkualitas. Bagi yang benar-benar mampu. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, bukankah yang namanya syariat berkurban ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai cara mewujudkan rasa syukurnya seorang hamba atas berbagai nikmat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Harta berlebih ditambah dengan bukti fasilitas duniawi sangat berkualitas. Ujar kita orang Banua, purun hajakkah lamunnya bakurban asal-asalan? Jangan. Jujur kepada Allah. Urusan handphone handak nang bujur-bujur high class. Kada kawa handphone Android nang biasa. Kada kawa iPhone nang bamumurahan. Handak nang saraba pro. Tapi ternyata gasan bakurban dalam kondisi benar-benar mampu memilih standar hewan kurban yang paling minim. Jangan seperti itu. Ya. Kemudian pembahasan yang B. Hewan kurban yang paling utama
pahami pembahasan ini oleh kita bersama, insya Allah. Jumhurul ulama berpendapat, mayoritas para ulama berpendapat, kita tulis insya Allah, hewan kurban yang utama, maka bermakna kita akan mendapati yang paling utama dan setelahnya serta setelahnya. Ya. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang paling utama adalah apa dulu? Kambing, domba, sapi, hadangan, kerbau, atau unta? Apa dulu? Unta. Baik. Setelah unta baru apa? Sapi. Atau hadangan, kerbau. Ya Mas ya? Baik, hadangan. Mas Gun sudah paham hadangan. Baru yang ketiga, domba atau kambing. Ada yang keempat? Haliling? Kada masuk. Kita akui, memang ada sebahagian ulama, yaitu penganut mazhab Maliki, yang mengatakan yang paling utama adalah domba. Setelah domba baru naik sapi. Setelah sapi baru yang berikutnya adalah unta. Kenapa? Tahu tidak alasan mereka? Di penganut mazhab Maliki ini. Kira-kira apa alasan mereka? Ya? Ada beberapa alasan yang mereka sampaikan. Baik, diantaranya, betul, cerita tadi. Menjelang disembelihnya Ismail alaihi salam, Allah menggantikannya bizibhin azimin. Ay, bikabshin azimin, dengan sembelihan yang sangat besar, maksudnya adalah domba jantan yang sangat besar, kibash, yang sangat besar. Termasuk hujah mereka adalah karena Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan menggunakan domba. Baik. Kemudian ada alasan lain. Kira-kira apa? Ternyata mereka menyatakan domba atau kambing yang paling utama, baru setelahnya sapi dan setelahnya unta, ditinjau dari kelezatan dagingnya. Wallahu a'lam. Pendapat jumhur ulama sangat kuat dalam hal ini ketika menentukan tingkatan keutamaan hewan-hewan yang akan dikurbankan. Di antara dalil yang diperpegangi oleh jumhur ulama adalah hadis
riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, tolong pahami hujjah jumhur al-ulama dalam bab ini. Di antara dalil yang mereka bawakan adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabat, ghuslal janabati, mandi pada hari Jumat seperti mandi janabat. Maksudnya sebelum berangkat menuju masjid Allah untuk menghadiri khutbah Jumat dan sholatnya. Setelah ia mandi, summa, kemudian raha, ia pun berangkat menuju masjid Allah di kloter pertama. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan ia berkurban dengan menyembelih seekor unta. Martabat yang pertama. Wa man raha fi sa'ati ats-tsaniyati, dan barang siapa berangkat menuju masjid Allah pada hari Jumat untuk menegakkan salat Jumat di kloter kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seolah-olah ia berkurban dengan menyembelih seekor bakarah. Apa bakarah? Mas? Sapi. Seekor sapi. Sudah? Wa man raha fi sa'ati as-salisati, serta barang siapa yang berangkat menuju masjid Allah pada hari Jumat untuk mendengarkan khutbah dan menegakkan salat Jumat di kloter as-salisati, ketiga, di waktu yang ketiga. Faka'annama qarraba kabshan aqrana, maka seakan-akan ia berkurban dengan menyembelih seekor kibash, domba besar, aqrana, yang bertanduk. Jelas di sini? Baik. Nah, kan ada disebutkan kelanjutan hadis. Ringkasnya, kalau berangkatnya di kloter keempat, maka seolah-olah berinfak menyembelih seekor dajajatan, ayam. Kalau di kloter kelima, berinfak sebiji baydatan, telur. Setelah itu, ditutuplah buku catatan amal yang berisi catatan mereka yang bergegas menuju masjid Allah pada hari Jumat. Untuk itu, ditutup. Kapan ditutupnya? Ketika khatib telah naik ke mimbar. Maka jangan sampai terbiasa sengaja melambat-lambatkan diri menghadiri sholat Jumat. Baik, kembali pada dalil yang dimaksud, yang dibawakan oleh jumhur al-ulama. Cukup jelas? Ya kan? Disebutkan yang paling utama
unta, setelahnya sapi, setelahnya baru kambing, domba. Ya kan? Baik. Meskipun nanti pembahasan ini akan ada rinciannya. Contoh. Berkurban 1 ekor sapi maksimal berapa orang? 7 orang. Berapa biayanya? 1 orangnya 1/7. Oh, dikenakan biaya misalnya 2.750.000. Baik. 1 orang dari orang yang bertujuh tadi. Nanti ada hamba Allah yang berkurban 1 ekor domba. Berapa harganya? 5,5 juta. Besar? Sangat besar. Warnanya sangat bagus. Jantan? Iya. Maka jelas berkurban dengan nilai pengorbanan yang lebih ini yang lebih utama. Bisa dipahami? Baik. Kita lanjutkan. Insya Allah hampir jam 8:30 sudah ya. Bisa sedikit lagi? Baik. C. Kita ringkas insya Allah. Hewan kurban yang paling utama, kita rinci di sini. Berbicara warna sekarang. Hewan kurban yang paling utama, kira-kira warnanya apa? Berwarna putih. Putih ini pun yang paling bagus itu putih bercampur sedikit hitam. Indah warnanya seperti kibasnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya sekelilingnya berwarna hitam, bulu-bulunya ada yang hitam. Umumnya berwarna putih. Kaki-kakinya berwarna putih, ada sedikit warna hitamnya. Dan seterusnya, indah warnanya. Baik. Setelah putih, apa? Abu-abu. Napa bahasa Banuanya? Abu-abu ini kejam. Kenapa kak? Habuk. Ujar? Nih. Ya? Baik. Baru yang berikutnya berwarna apa? Hitam. Ya, sampai ini pun dibahas oleh para ulama dengan sejumlah dalil yang ada. Kemudian yang D, hewan jantan lebih utama. Hewan jantan lebih utama dibandingkan dengan yang betina. Dalilnya cukup jelas, insya Allah, berdasarkan keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait hewan ternak yang paling utama. Aghlaha samanan wa anfusaha inda ahliha. Yang paling mahal harganya dan yang paling tinggi kualitasnya. Paling tinggi kualitasnya. Inda ahliha, bagi pemiliknya. Biasanya hewannya hewan jantan.
yang sangat dicintai oleh pemiliknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ditambah lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkurban dengan domba yang jantan, domba besar, kibash. Betul? Apakah ini wajib? Apa jawabannya? Tidak. Berkurban dengan hewan yang betina boleh? Boleh. Sah? Sah. Bahkan ada beberapa faidah di pembahasan ini. Ini status asalnya. Berkurban dengan hewan yang jantan itu yang paling utama. Tapi nanti ada pembahasan lebih rinci lagi. Ini yang paling utama dulu. Mungkin nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab insya Allah. Keluarga sekalian, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini terkait dengan beberapa faidah lainnya dalam fikih ibadah kurban. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan tahun yang akan datang insya Allah. Termasuk tolong dimurajaah kembali fikih penyembelihan yang pernah kita pelajari pada kesempatan tahun yang lalu rasanya. Ya, baik. Keluarga sekalian, yang sangat ulun mulia akan hanya karena Ar-Rahman, di akhir pertemuan kita pada malam ini tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriyah, ulun mohon izin menyampaikan yang pertama, tetap berusaha, kita sabarataan, kita samunyaan untuk memaksimalkan penghambaan diri kita hanya kepada Allah Ta'ala di 10 hari awal Zulhijjah ini. Terlebih khusus lagi, kalau keseberataan, di beberapa waktu tersisa ini. Insya Allah. Insya Allah. Jangan anggap ringan. Jangan anggap remeh. Dan jangan disia-siakan kesempatan emas bersua dengan 10 hari awal Zulhijjah. Jangan. Maksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah dengan amal-amal saleh apapun. Terlebih khusus amal-amal saleh yang memang dikhususkan pada hari-hari terbaik ini. Ya, tetap perbanyak membaca takbir, tahlil, dan tahmid. Termasuk berpuasa sunnah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Perbanyak membaca Al-Quran. Dan ulun ingatkan, tetap makmurkan malam-malamnya dengan ibadah. Insya Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan puasa sunnah pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Kamis ini, yang disebut dengan puasa hari Arafah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan berpuasa pada hari Arafah, apa keutamaannya? Yukaffirus sanataini. Keutamaannya menghapuskan dosa-dosa kecil selama 2 tahun. 1 tahun al-madiyah yang telah lalu, dan 1 tahun al-baqiyah yang akan datang. 1 tahun ke depan.
dosa-dosa kecil kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan berpuasa sunnah yang sangat ditekankan pada hari Arafah. Dan tolong diingat, syariat ini bagi kita yang tidak sedang wukuf di padang Arafah. Maka tolong, ajak keluarga kita, bawai jiran tetangga kita, ajak serta sahabat-sahabat kita dan kaum muslimin, muslimat umumnya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, tunaikan kewajiban berbuat ihsan dalam penyembelihan dengan segenap rinciannya. Jangan sampai kita melakukan kezaliman terhadap hewan-hewan kurban. Jangan. Maka ilmui kewajiban berbuat ihsan dalam proses penyembelihan. Sebelum menyembelih, ketika menyembelih, dan setelah menyembelih. Pahami ilmunya dan terapkan. Jangan sampai kita melakukan kezaliman walau hanya terhadap hewan sembelihan. Ingat, itu haram hukumnya. Bayangkan, apalagi jika kita melakukan kezaliman terhadap orang lain. Terhadap hewan saja kita dilarang. Ya, tolong amalkan kewajiban berbuat ihsan dalam penyembelihan. Insya Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, wa idza zabahtum fa ahsinu az-zibhata. Apabila kalian menyembelih, maka berbuat baiklah, bersikap ihsanlah dalam proses penyembelihan tersebut. Jangan sampai melakukan kezaliman walau terhadap hewan sembelihan, apalagi kezaliman tersebut dilakukan di bulan haram bernama Zulhijjah. Besar dosanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya demikian. Kita akhiri dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.